Selamat pagi adik-adik kakak layan. Bertemu lagi kembali di hari Minggu yang indah ini. Kembali kita bersama-sama lagi dalam mengikuti ibadah live secara ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari ini. Mari kita menyanyi Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada Ayah Bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, bait 1 dan 2. Kita bernyanyi bersama. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun tentram. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerang. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladang kasih-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus sudah sertai kami di sepanjang minggu ini. Tuhan, kami boleh berkumpul lagi bersama-sama melalui ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Walaupun kami beribadah di rumah, Tuhan Yesus sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir dalam ibadah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah berdoa. Amin. Adik-adik Teruna yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan dulu pembacaan kita dari Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Adik-adik Teruna yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Pagi hari yang indah lagi Tuhan, kami datang kepadamu seraya mengucap syukur dan terima kasih karena kasih besar-Mu Tuhan bagi kami. Engkau sudah boleh menyertai kami dan kami saat ini mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, Engkau artikan firman bagi kami, tuntun kami dengan roh hikmat-Mu, supaya kami mengerti kehendak-Mu. Bapa di dalam surga,
tuntun juga kami dengan Roh Kudus-Mu senantiasa, supaya kami mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik teruna yang kekasih, serta rekan-rekan pelayan di rumah, kita akan baca firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, yang berkata demikian, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawali kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, yang demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagia orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan membuat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di depan pintu gerbang. Sampai begitu jauh pembacaan kita pada saat ini. Terpujilah Yesus Kristus, Hosiana. Adik-adik teruna yang kekasih, bacaan kita saat ini berbicara tentang Raja Salomo juga bersama Raja Daud. Dan tema kita pada saat ini berbicara tentang teruna yang mengandalkan Tuhan. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu siapa itu Raja Daud dan siapa itu Raja Salomo. Raja Daud itu adalah raja yang kedua bagi bangsa Israel, dan Salomo itu adalah anak dari Raja Daud itu sendiri. Adik-adik teruna yang kekasih, kita sudah tahu bahwa apa maksud pembacaan kita saat ini. Dan ia itu akan menjadi pengganti raja bagi umat Israel. Dan dalam hal ini Salomo yang akan dipercayakan Allah untuk membangun bait Allah. Pasti ada pertanyaan bagi kita sekalian. Kenapa bukan Raja Daud yang membangun bait Allah itu? Tetapi Raja Salomo yang akan mengerjakannya. Karena Allah tidak berkenan kepada Raja Daud. Karena ia telah menumpahkan banyak darah. Dan rencana itu tidak berkenan di hati Tuhan. Oleh sebab itu, Allah memilih Salomo anaknya untuk dapat membangun niat baik Raja Daud ayahnya itu. Dan melalui Salomo, sejarah mencatat Raja Israel yang mencapai kejayaan pada masa itu. Dan di situ terjadi kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dalam umat Israel pada zaman kejayaannya pemerintahan Salomo. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan, beda dengan pemerintah-pemerintah dan raja-raja pada masa sebelumnya. Bahkan ayahnya sendiri pun tidak seperti itu. Tetapi keberhasilan Salomo itu juga bukan karena kuat dan hebatnya Salomo itu sendiri. Dan juga bukan karena orang-orang yang mendukung dan membantu dia. Yang membuat Salomo dalam kejayaan, hidup tentram dan damai, bahkan hidupnya menjadi kuat. Oleh sebab itu Salomo dapat membangun bait Allah. Dan kalau karena
hebat dan kuat Salomo, tetapi karena ada hikmat yang diberikan Allah kepada Salomo. Kita bisa lihat itu atau kita bisa baca dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai dengan 28. Nanti kita baca di rumah masing-masing. Oleh sebab itu, Salomo yang hidup berdasarkan hikmat dari Tuhan. Bahkan bukan itu saja, tetapi Raja Salomo hidup selalu mengandalkan Tuhan dan hikmat Tuhan. Pertanyaan untuk kita sekalian, apa itu hikmat? Hikmat itu adalah pengetahuan yang diberikan Tuhan untuk kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak berkenan kepada Allah. Apa yang benar dan apa yang tidak benar, apa yang mendatangkan kebaikan dan keburukan, itu hidup yang benar dan diberikan Tuhan kepada kita. Sedangkan yang tidak benar tidak mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Artinya orang-orang yang berhikmat itu mampu melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dilakukan. Adik-adik teruna yang kekasih, dari hikmat itulah yang membuat Salomo menjadi raja yang bijaksana. Dan ia juga membangun bait Allah yang diinginkan oleh Tuhan. Jika bukan juga membuat umat Israel menjadi aman dan tentram. Di sini mau dikatakan kepada kita bahwa Raja Salomo dan Raja Salomo itu berhasil karena ia takut dan taat kepada Tuhan. Bukan itu saja, tetapi ia juga takut kepada ayahnya, yaitu Raja Daud. Ia juga taat kepada perintah-perintah dan nasihat-nasihat akan ayahnya itu sendiri. Itu yang membuat ia berhasil. Adik-adik teruna yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu akan pembacaan kita pada saat ini. Dari ayat yang pertama dan yang kedua, di situ dikatakan kepada kita bahwa kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang-orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawali kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai larut malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita tadi, ini adalah refleksi Salomo mengungkapkan pengalaman imannya dengan Tuhan. Dari pengalaman iman Salomo tahu tentang kasih dan kuasa Allah. Bahwa kalau bukan Tuhan yang mengawali dirinya, dia tidak bisa berbuat yang terbaik. Dari pengalaman itu, apa yang dikerjakan akan dan kita usahakan di dalam hidup kita akan kita mengandalkan Tuhan, sia-sia usaha kita. Oleh sebab itu, apapun yang kita kerjakan dan kita usahakan itu, kita harus minta hikmat dari Tuhan. Dan kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, tetapi kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal dalam hidup kita. Kita lihat, kita bisa baca itu di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 7. Saya bacakan untuk kita sekalian pada saat ini.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita tadi itu mengingatkan kita supaya kita jangan mengandalkan diri kita sendiri. Apapun itu yang kita kerjakan, kita juga rasa kita kuat, lalu kita mampu, lalu kita tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, dan kita rasa sombong dan angkuh. Tetapi kita harus senantiasa mengandalkan selalu hikmat dari Tuhan dan kekuatan dari Tuhan. Mari kita hidup sesuai dengan kehendak apa yang Tuhan kehendaki. Pasal 3 sampai dengan pasal yang kelima saya bacakan untuk kita. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang membuat penuh tabung panahnya dengan semua itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima itu dikatakan kepada kita bahwa anak laki-laki itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Yang artinya anak laki-laki itu adalah milik pusaka Tuhan. Pada ayat yang ketiga, bukan berarti kita anak-anak perempuan tidak dihitung dan tidak diandalkan, tetapi anak-anak perempuan itu juga penting di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, gambaran sebutan bagi anak laki-laki itu di sini seperti yang disebutkan pada ayat yang keempat, bahwa mereka itu akan senantiasa siap siaga untuk maju berperang, dan mereka juga akan senantiasa menjaga, melindungi anak-anak perempuan. Berarti anak-anak perempuan itu juga penting. Bahkan kita semua itu penting di dalam setiap kehidupan kita. Jadi semua kita itu adalah kepunyaan Tuhan. Karena itu kita sangat berharga di mata Tuhan dan sangat berharga di mata Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita bisa hidup dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita harus minta hikmat Tuhan. Hidup kita akan seperti Salomo. Karena itu hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan menjadi berkat bagi semua orang. Artinya kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, apapun yang kita kerjakan akan menjadi sia-sia adanya. Dan hanya Tuhan yang dapat memberikan hikmat untuk kita, supaya kita hidup melakukan semua yang kita kerjakan. Oleh sebab itu, kita harus meminta hikmat selalu untuk dapat mengerjakan segala sesuatu. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan, dari nyanyian Salomo ini kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Hidup sekarang ini tidak gampang bagi kita. Apalagi dengan pandemi yang sedang kita hadapi saat ini. Kita harus ibadah di rumah, kita harus bersekolah di rumah, kita selalu beraktivitas semua di rumah. Itu sangat membosankan bagi kita. Kita menjadi putus asa, marah, dan kecewa.
Semuanya itu adalah tantangan. Apapun itu yang kita hadapi, janganlah kita ragu, tetapi marilah kita andalkan Tuhan selalu. Dan demikian kita akan selalu dituntun oleh Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan, dan untuk mengakhiri materi kita pada saat ini, dikatakan kepada kita, bila kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan berhasil seperti Salomo. Dan bila kita diberkati, kita akan hidup bersama Tuhan. Oleh sebab itu, mintalah selalu hikmat dan berilah diri kita sepenuhnya untuk dituntun Tuhan. Ingat pesan kakak saat ini kepada adik-adik, mari kita andalkan selalu Tuhan dan jangan mengandalkan kekuatan dari kita sendiri. Karena Tuhan sanggup menjaga kita dimanapun kita berada, di rumah maupun di dalam aktivitas kita di rumah saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa saat kita berdoa. Terima kasih banyak ya Allah, karena Engkau sudah boleh berikan kesempatan bagi kami untuk membaca dan mendengar firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi terang bagi kehidupan kami, juga jadi suluh bagi langkah hidup kami. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Firman itu belum sempurna Tuhan, tapi Engkau menyempurnakan itu bagi kami masing-masing kami yang mendengar di rumah kami masing-masing. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami selalu mengandalkan kekuatan daripada-Mu, mengandalkan hikmat-Mu senantiasa, supaya kami lebih bijak dalam segala hal. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari yang indah lagi Tuhan, Hamba mau berdoa bagi anak-anak teruna kami di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan jaga, lindungi, dan pelihara mereka senantiasa di rumah mereka masing-masing, dari sektor 1 sampai sektor 13, juga shalom. Tuhan, kami serahkan mereka kepada-Mu dengan segala aktivitas mereka Tuhan di rumah. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Belajar di rumah, beribadah di rumah, Tuhan berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka tahu bahwa di rumah pun juga kami beribadah kepada-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga bagi kakak-kakak layan Tuhan dari sektor 1 sampai 13, bahkan juga kakak-kakak layan di Shalom Panti Asuhan. Terima kasih banyak. Tuhan berkati mereka dengan tugas tanggung jawab mereka, juga pekerjaan mereka yang bekerja, baik di rumah maupun di tempat kerja. Lindungi mereka, jaga dan pelihara mereka senantiasa. Hamba berdoa juga bagi kedua orang tua mereka masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan tolong, jaga, lindungi, dan kuatkan mereka. Berikan kesehatan senantiasa bagi mereka, supaya mereka dapat membagikan waktu bagi mereka untuk anak-anak mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Pada saat yang indah lagi Tuhan, kami mau berdoa bagi gereja kami, Gereja Bukit Zaitun, khususnya anak-anak teruna, Pelkat teruna yang ada, baik tingkat jemaat maupun tingkat sektor. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi ketua jemaat, pendeta jemaat, juga pendeta pendukung yang ada di dalam pelayanan kami di Gereja Bukit Zaitun. Tuhan berkati mereka, masing-masing mereka dengan tugas tanggung jawab mereka, bahkan pelayanan mereka. Keluarga mereka Tuhan kami serahkan kepada-Mu, anak-anak, bahkan semua yang ada, baik yang masih mahasiswa, Tuhan berkati, bahkan siswa, bahkan yang sudah bekerja, Tuhan juga mau memberkati. Hamba berdoa bagi majelis jemaat sektor pelayanan 1 sampai 13. Tuhan berkati kami masing-masing dengan tugas tanggung jawab kami. Kenam Pelkat yang ada di dalamnya kami juga serahkan kepada-Mu. Komisi-komisi, bahkan panitia-panitia yang ada, Tuhan berkati, Tuhan tolong.
Hamba berdoa bagi pegawai kantor, koster, satpam, bahkan yang ada semua di dalamnya kami serahkan kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dari pusat sampai ke pelosok daerah. Hamba berdoa juga bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh aparat pemerintah dari pusat yang tertinggi sampai ke pelosok daerah yang terendah, sampai RT RW kami juga serahkan kepadamu. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Hamba berdoa juga bagi orang-orang yang sakit di rumah maupun di rumah-rumah sakit, kami serahkan kepadamu. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Para dokter, para medis, Tuhan berikan hikmat bagi mereka, takut akan Tuhan bagi mereka, supaya mereka dapat bekerja dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Hamba berdoa bagi gereja GPIB dari pusat sampai ke pelosok daerah, dengan tugas tanggung jawab mereka. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Bapa, di pagi hari yang indah lagi Tuhan, hamba berdoa bagi kota kami, kota Makassar ini. Tuhan lindungi, bungkusi, bentengi senantiasa kota kami ini, supaya kota ini boleh baik. Tuhan mau lakukan semuanya itu, supaya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Lindungi kami Tuhan, jaga pelihara kami. Kami tidak tahu sampai kapan Tuhan semuanya ini berakhir. Hanya Engkau saja yang Maha Tahu dan Maha Mengetahui. Oleh sebab itu kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi semua punya kami, yang jauh bahkan dekat. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami datang dan berharap hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah boleh mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memuji Tuhan sebagai lagu penutup pada pagi hari ini. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370, bait yang pertama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikuti Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikuti Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikuti Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikuti Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kalian yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memimpin menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami akan kembali beraktivitas dalam rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami, papa, mama, saudara-saudara kami. Tuhan Yesus memberkati pada sepanjang hari ini, di sepanjang minggu yang akan datang. Kami serahkan semuanya kehidupan kami. Engkau tetap menjaga, memelihara, memberkati kami semuanya dengan sukacita dan berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Dan kakak layan yang terkasih, kita akan berpisah kembali ke dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Kiranya tetap semangat selalu, tetap
jaga kesehatan, tetap sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Selamat hari Minggu, Tuhan bersama kita. Amin.